Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Vicky Fernando Inanosa. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Fisik, Prodi Ilmu Sosial dan Politik. NIM 2267201007. Ya, di sini saya membawa topik Badan Eksekutif Politik. Badan Eksekutif Politik yaitu lembaga negara yang bertugas menjalankan undang-undang dalam menjalankan sistem pemerintahan. Tugas Badan Eksekutif menurut Tarifsaran tradisional asas trias politik hanya melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Badan eksekutif wewenang badan eksekutif meliputi administratif, 2 legislatif, 3 keamanan, 4 yudikatif, 5 diplomatik. Badan eksekutif sistem parlementer dengan parliamentary eksekutif. Dalam sistem ini badan eksekutif dan badan legislatif tergantung satu sama lain, namun terkadang suatu kabinet yang merupakan bagian dari badan eksekutif tidak lagi memperoleh digugat dan mayoritas legislatif, sehingga terpaksa membentuk suatu kabinet ekstra parlementer di mana terdapat beberapa macam kabinet ekstra parlementer. Second kabinet, suatu kabinet yang mengikat diri untuk menyelenggarakan suatu program yang terbatas. Kabinet nasional, kabinet yang menterinya diambil dari berbagai golongan masyarakat. Sistem presidensial dengan fixed dan executive atau no sovereignty exclusion. Kelangsungan badan eksekutif dan tergantung pada badan legislatif, dan badan eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu. Badan eksekutif di Indonesia, para demokrasi terpimpin. Badan eksekutif terdiri dari presiden serta wakil presiden sebagai bagian dari eksekutif yang tidak dapat digugat. Demokrasi terpimpin. Undang-Undang Dasar berlaku kembali dan menurut ketentuan badan eksekutif itu terdiri dari presiden, wakil presiden, beserta menteri. Kekuasaan eksekutif menjadi lebih dominan dalam segala aspek kehidupan pemerintahan Indonesia. Order promosi. Adanya amandemen UUD 1945 sehingga badan eksekutif tidak lagi dominan dalam segala aspek pemerintahan, namun menjadi lebih hati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Badan legislatif atau legislature adalah badan yang membuat undang-undang. Terdapat 2 macam majelis dalam badan legislatif sistem. 1 majelis House of Representatives atau Lower House. Sistem 2 majelis Upper House atau Senat yang terbagi menjadi 2. Majelis tinggi di mana anggotanya ditentukan atas dasar keturunan
ditunjuk atau dipilih majelis rendah, di mana anggotanya dipilih dalam pemilihan umum. Badan legislatif, fungsi badan legislatif, fungsi legislatif, fungsi kontrol, di mana memiliki hak kontrol khusus seperti pertanyaan parlementer, interpelasi, angket, fungsi lainnya. Badan Legislatif Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, OKR 1918 sampai dengan 1942. Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP 1945 1949. Badan Legislatif RI 1945 sampai dengan 1950. Badan Legislatif sementara 1950 sampai dengan 1956. Badan Legislatif Hasil Pemilu, Badan Legislatif Gotong Royong Demokrasi Terpimpin, Badan Legislatif Gotong Royong Demokrasi Pancasila, Badan Legislatif Hasil Pemilu 1971 dengan 1997. Badan Legislatif Masa Demonstrasi Hasil Pemilu 1999 dan 2004. Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR Masa Demokrasi Terpimpin, MPR Masa Demokrasi Pancasila, MPRI Hasil Pemilu, MPR Hasil Amandemen UUD 1945. Badan Yudikatif. Badan Yudikatif adalah badan yang berfungsi mengawasi pelaksanaan dan mengendali terhadap pengelawanan untuk undang-undang. Badan Yudikatif dalam negara demokrasi memiliki dua sistem hukum yang berbeda, yaitu sistem common law. Selain undang-undang yang dibuat oleh parlemen, masih terdapat peraturan yang merupakan common law, atau dengan kata lain adanya keputusan yang dari zaman lalu telah diputuskan oleh hakim. Jurisprudensi. Sistem civil law, sistem hukum yang dihamai dari hukum rohani dengan ciri ditulis dalam suatu kumpulan kodifikasi yang telah lama tersusun rapi. Ya, terima kasih teman-teman. Ayo yang mau bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.